in overall ya, tahun lalu kan sebenarnya trennya lumayan bagus. Kenapa tahun lalu lumayan bagus itu? Sebenarnya salah satunya adalah kalau kita lihat dari sisi produksi, itu kita lumayan nggak kemana-mana gitu ya. Overall industrinya itu flat atau turun, beberapa pemain beda-beda. Karena ternyata dampak dari sisi El Nino itu, kekeringan itu kerasa banget. Jadi harga itu naiknya banyak gitu. Makanya kenapa bisa positif buat ke CPO. Cuman ya hati-hati ya teman-teman ya, maksudnya kalau kita lihat itu kan pasti ada namanya normalisasi ya. Nah itu yang jadi pertimbangan buat ke sektor CPO-nya. Kedua, sebenarnya buat ke sektor CPO ya, teman-teman, sebenarnya moodnya sama sih, moodnya sama. Tahun itu yang kita harus waspadain itu adalah kebijakan masalah eh, undang-undang deforestasinya dari Eropa itu tadi. Karena kan sebelumnya kenapa bisa positif juga adalah undang-undangnya kan mundur. Nah, undang-undangnya mundur ke tahun 2025 ini. Cuman ketika nanti itu udah implementasi, nah itu jadi sentimen negatif sebenarnya buat ke CPO-nya. Jadi sebenarnya ruang resikonya tuh sebenarnya ada sih ya kalau buat ke CPO. Nah, cuman yang akan jadi buffer adalah banyak sebenarnya. Pertama adalah biodiesel. Nah, biodiesel ini kita udah sampai ke level B40 sekarang. Itu udah jalan nanti di Januari 2025 ini. Harganya akan sama sama kayak B35. Nah, jadi ada mekanisme subsidi pemerintah di situ ya. Nah, cuman artinya kalau seandainya si biodiesel ini tuh PR-nya adalah gini sih sebenarnya. Kalau untuk ngefunding si biodiesel ini tadi, mereka tuh biasanya kasih levy. Nah, kan kalau dulu levy ini kan mereka modelnya kan ini ya, apa progresif gitu ya, 7,5% sampai 15% tergantung harga. Kalau sekarang kan dibikin single flat kan 8,5% modelnya. Jadi risikonya lebih minim. Nah, cuman ada risiko potensi ketika nanti ini dari sisi subsidinya bakal gede lagi, mereka udah bikin B40, subsidi harganya tetap sama, ada resiko bahwa kebijakannya ini bakal diubah lagi sebenarnya. Nah, itu yang kayak kita nggak terlalu nyaman sebenarnya. So, kalau misalnya teman-teman buat ke PlayStation, kita neutral, kita topiknya so far Ali ya. Kita belum covernya belum terlalu banyak sih, baru Ali sama Elsip. Kita cuman coba liatin beberapa emiten yang saya udah pernah ketemu, DSNG, TAPG, itu menarik sih ya teman-teman ya. DSNG ini saya suka company-nya adalah mereka fokus ke sustainability. Mereka kejar sertifikasi RSPO-nya targetnya 100% di 2025. Fatty acid-nya lumayan rendah, jadi artinya adalah mereka tuh TBS-nya diolah jadi CPO, CPO-nya tuh dijual buat yang ke refinery itu lebih bagus ya. Karena kan kalau misalnya kayak fatty acid-nya lebih dari 5%, itu dipakai ke buat ke biodiesel, harganya nggak terlalu bagus. Nah, cuman kalau dipakai buat yang ke minyak CPO, nah itu harganya lebih bagus. Nah, itu yang kita lumayan suka sih buat ke DSNG ya. Teman-teman boleh coba liatin ya. DSNG boleh liatin, TAPG juga boleh liatin ya. Oh, poultry. Poultry kita sebenarnya positif, kita overweight di tahun ini. Pertama,